Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nathan Rashid dengan NIM 1264005201087 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas 3B Manajemen Bisnis Syariah. Dalam video ini yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemberdayaan ekonomi. Dalam video ini juga saya akan memaparkan hasil review dari jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif yang ditulis oleh Bapak Dosen Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib dari Win1 Tulungagung pada tahun 2021 volume 1 nomor 2. Pemberdayaan masyarakat merupakan adanya suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang organisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur melalui tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera dan mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, lalu memandirikan masyarakat. Teori ABCD. Pada teori ABCD atau Asset Based Community Development adalah salah satu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang modelnya pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Dalam pendekatan ini, menganggap masyarakat itu sebenarnya memiliki potensi untuk keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Tetapi, karena tidak adanya akses dan kurangnya sumber daya yang memfasilitasi, menyebabkan masyarakat kurang memaksimalkan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan yang tepat ada 4 model komponen untuk pemberdayaan dalam teori ABCD. Yang pertama yaitu problem based approach. Ini merupakan potensi yang dimiliki masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi untuk berusaha dan melakukan perubahan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, right based approach merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat berkaitan dengan kebutuhan hidup, kenyamanan, dan kesejahteraan. Kebutuhan anggota masyarakat berupa sandang pangan, papan harus terpenuhi terlebih dahulu dalam kehidupan bermasyarakat sebelum dilakukannya pemberdayaan, karena jika tidak akan sangat sulit diberikan inovasi pemberdayaan tersebut. Yang ketiga, asset based approach. Ini merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas sehingga mudah untuk bekerja sama dan mampu menciptakan inovasi produk yang baru yang mengagumkan. Setelah itu, aspek sumber daya alam. Ini adalah aspek eksternal dari teori ABCD karena sumber daya alam merupakan hal yang kodrati serta alamiah yang diberikan oleh Tuhan, lalu dilestarikan oleh masyarakat tertentu saja. Contohnya seperti beberapa kekayaan alam tersebut seperti kondisi tanah yang subur untuk pertanian, perkebunan,
kondisi alam yang rindang, hutan yang subur, lautan atau pantai yang indah, dan yang lainnya. Setelah itu, teori stakeholder. Stakeholder adalah orang atau yang memiliki keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu yang membahas mengenai tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran stakeholder seperti pemerintah sebagai penyusun dan pelaku pemberdayaan. Kemudian ada juga dari pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak. Peningkatan ekonomi masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas seseorang dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat dalam usaha pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi masyarakat ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, assessment, yaitu tahap awal untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, yaitu melalui pengkajian dan penilaian di wilayah tempat pengabdian masyarakat dengan metode observasi wawancara secara mendalam atau studi pustaka dari dokumen atau arsip dari desa. Kedua, tahapan pelatihan. Tahapan pelatihan ini, masyarakat akan diberikan pelatihan yang didukung oleh adanya alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung, dan mereka akan diedukasi tentang bagaimana caranya berwirausaha dan mengelola sektor usaha yang baik. Ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Setelah program masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Setelah itu, tipologi masyarakat adalah langkah awal yang penting dan harus dilakukan sebelum pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan pemberdayaan di masing-masing wilayah berdasarkan karakteristik potensi yang dimiliki. Nah, tipologi dalam pemberdayaan melakukan upaya pengelolaan kondisi spesifik keunggulan, potensi sumber alam, daya manusia, potensi kelembagaan, serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah perkembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dari setiap wilayah. Dan yang terakhir yaitu ekonomi kreatif, merupakan bidang usaha yang dapat diminati oleh masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat juga, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Terima kasih, dan video tersebut hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.